Nah, saya akan menjelaskan pengertian teks exemplum. Teks exemplum adalah jenis teks yang berisi insiden yang menurut pelakunya tidak perlu terjadi. Secara pribadi, pelaku menginginkan insiden itu dapat diatasi, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian struktur teks exemplum. Orientasi. Bagian awal teks yang membicarakan pelaku utama. Kedua, insiden. Peristiwa yang berisi persoalan yang dihadapi oleh pelaku. Ketiga, interpretasi. Evaluasi dan akibat terhadap pilihan yang dilakukan pelaku sehingga memberi pembelajaran pada. Kemudian mengidentifikasi teks exemplum. Unsur kebahasaan teks exemplum meliputi pertama, kata keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Kedua, kata hubung intrakalimat dan antar kalimat. Ketiga, kalimat majemuk setara dan kata keterangan ada 4, yaitu pertama, keterangan tempat, contoh ke, sampai, dari. Kedua, keterangan waktu, contohnya sering, selalu, sebentar lagi. Ketiga, keterangan tujuan, contohnya bagi, guna, dan buat. Keempat, keterangan cara, semaunya, secepatnya, dan Kemudian kata hubung intrakalimat dan antar kalimat. Kata hubung intrakalimat adalah sebagai penghubung kata atau frasa dalam satu kalimat. Kemudian kata hubung antar kalimat, yaitu sebagai penghubung antara satu kalimat dan kalimat lain atau selanjutnya. Dan kata majemuk setara dan bertingkat. Pertama, kata majemuk setara, yaitu kalimat yang menggabungkan dua kalimat tunggal atau dua klausa yang kedudukannya setara. Kedua, kalimat majemuk setara, kalimat hasil penggabungan dua kalimat tunggal atau dua klausa yang kedudukannya setara. Klausa yang kedudukannya lebih tinggi disebut klausa utama induk kalimat. Sedangkan klausa yang kedudukannya lebih rendah disebut klausa sematan atau anak kalimat. Adapun contohnya yaitu, kalau itu keinginan Dinda, Kanda tidak akan berumah lagi karena lumbung padi sudah penuh. Kedua, jalan menuju rumah yang mereka tuju sangat licin sehingga Putri Tangguh beserta suami dan anak-anak sering tergelincir. Kemudian, hubungan semantik antara anak kalimat dan induk kalimat, itu hubungan waktu, seperti penggabungan kata hubung sejak, tak kala, setelah, dan sampai. Kemudian hubungan syarat, seperti penggunaan kata hubung jika, kalau, dan bila mana. Kemudian hubungan pengandaian, seperti penggunaan kata hubung seandainya, sekiranya, dan andai kata. Kemudian hubungan tujuan, seperti penggunaan kata hubung agar, supaya, dan biar. Kemudian hubungan penyebaban, seperti penggunaan kata hubung sebab, karena, dan akibat. Kemudian hubungan hasil, seperti penggunaan kata hubung sehingga, maka, dan sampai. Kemudian hubungan alat, seperti penggunaan kata hubung dengan dan tanpa. Adapun contohnya yaitu pertama, ketika adik-adik sedang tidur, ibu menanak nasi di dapur. Kedua, saya akan datang ke pesta itu jika saya diundang. Ketiga, seandainya saya punya uang, saya akan membeli HP. Ketiga, kita harus belajar giat supaya kita mendapat nilai maksimal. Selanjutnya, adik tidak berangkat ke sekolah karena badannya panas. Terus, adik jatuh dari sepeda sehingga kakinya tidak dapat berdiri. Terakhir, petani bekerja di sawah dengan alat berontok. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.